بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan kebaikan-kebaikan lain yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan semua nikmat tersebut untuk tujuan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Di dalam ilmu fikih itu artinya ilmu fikih ini adalah ilmu yang bersifat dzan. Apa makna daripada bersifat dzan? Bersifat dzan itu berdasarkan prasangkaan. Artinya menurut satu ulama ini adalah perkara-perkara di dalam ijtihad mereka ini adalah sesuatu yang benar. Tapi mungkin di kalangan ulama yang lain ini dikatakan sebagai sesuatu yang keliru. Artinya penetapan hukum di dalam fikih itu sifatnya adalah dhanni atau prasangkaan. Maka apa yang terjadi ketika sesuatu itu ditetapkan dengan dhan tadi? Maka kemungkinan yang terjadi adalah ada perselisihan di kalangan para ulama fikih. Dan ini kita sudah bisa melihatnya sendiri. Dalam satu masalah terkadang ada beberapa pendapat. Dalam satu masalah terkadang para ulama berbeda dalam memahaminya. Padahal terkadang dalil yang jadi hujjah atau dalil yang dijadikan landasan untuk menetapkan satu hukum itu dalilnya sama-sama dalil A, tapi ulama yang satu berdasarkan dzan mereka, berdasarkan prasangka mereka terhadap dalil tersebut memutuskan A. Ulama yang lain dalilnya sama, tapi berdasarkan prasangka mereka memutuskan ini hukumnya adalah B. Nah, inilah kenapa di dalam ilmu fikih itu rentan sekali dengan terjadinya khilaf. Lalu kita sebagai pembelajar, apa yang kita harus lakukan ketika kita berhadapan dengan khilaf dari kalangan para ulama? Maka yang harus dilakukan ketika para ulama itu berbeda pendapat, ini dalam artian perbedaan fikihnya ini atau perbedaan pendapatnya yang mu'tabar. Maksud yang mu'tabar adalah yang diakui atau perbedaannya bentuknya kuat, tidak asal beda. Oh, ini beda ini, tapi bedanya dia dari mana asalnya? Bedanya dia siapa salaf yang melakukan seperti yang mereka lakukan. Maka itu tidak pernah akan dihitung. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah perbedaan di dalam ilmu fikih atau dalam hukum fikih yang sifatnya adalah mu'tabar. Dan ketika khilaf itu adalah khilaf yang mu'tabar, yang kuat khilaf di dalamnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita berlapang dada di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, ini sikap yang harus dilakukan dan yang diajarkan oleh para ulama. Karena terkadang manusia itu ada yang salah di dalam mensikapi khilaf. Perbedaan ulama di kalangan para ulama, mereka menyikapinya salah, menyikapinya keliru. Contoh, ketika perbedaan di dalam masalah fikih, langsung ini dijadikan dasar bahwasanya orang ini adalah orang yang menyimpang dari manhaj yang lurus. Ini keliru. Bedanya masalah fikih. Oh, ini berarti orang ini sesat, misalnya kita mengatakan seperti itu. Padahal perbedaannya dalam masalah fikih. Kalau mau lihat bagaimana sikap para ulama ketika permasalahan fikih itu mereka berbeda, pian bisa melihat bagaimana sikapnya Syafi'i kepada Malik bin Anas. Bagaimana sifatnya Ahmad bin Hanbal kepada Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Apakah pernah di dalam catatan ketika Malik bin Anas berbeda dengan Syafi'i, lalu Syafi'i mengatakan Malik bin Anas sesat, Malik bin Anas menyimpang dari manhaj yang benar? Apakah pernah kita melihat Malik bin Anas mengatakan Syafi'i ini sebagai murid dia tidak benar, dia sesat, dia keliru, dia syubhat? Tidak pernah. Demikian pula Ahmad bin Hanbal kepada Syafi'i. Kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena perbedaannya adalah perbedaan fikih, dan mereka ini adalah para ulama yang cerdas. Bahwasanya dalam masalah fikih itu sifatnya adalah dhanni. Makanya terkadang ada kaidah yang mengatakan pendapatku ini benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapatmu itu salah, dan bisa jadi pendapatmu adalah yang benar. Kenapa? Karena semua dibangun berdasarkan dhanniyah, berdasarkan prasangka atau ijtihad dari masing-masing orang tersebut. Beda halnya kalau perbedaan ini di dalam masalah akidah, dalam masalah usul. Nah, ini maka akan terjadi perbedaan ini menjadikan seseorang itu terpisah. Akan ada yang sesat dan ada yang lurus. Akan ada yang hak dan akan ada yang batil. Ketika kita berbicara tentang perbedaan antara kita dengan Syiah Rafidhah misalnya. Syiah sesat, Syiah itu batil akidahnya. Mereka bahkan dikeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan yang jelas. Atau beda kita misalnya dengan Mu'tazilah, beda kita dengan Jahmiyah, beda kita dengan orang-orang Qadariyah misalnya. Nah, ini beda-beda yang jelas. Kenapa? Karena perbedaan ini di dalam masalah akidah. Kita lihat lagi para ulama, bagaimana kalau mereka berbeda di dalam masalah akidah. Mereka begitu keras, mereka benar-benar punya sikap, mereka benar-benar menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tidak di dalam masalah urusan-urusan fikih. Karena ada terkadang kita mungkin antum sering mendengar perbedaan di dalam masalah furu'iyah, fiqhiyah ini tadi. Lalu kalau ketemu akan diomongkan begini, antum ikut dalil atau ikut pendapat ulama. Sering dengar perkataan seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan konyol kalau yang seperti ini. Kenapa? Antum kira ulama itu tidak pakai dalil apa? Antum ikut ulama apa itu dalil? Ini contohnya, malah contoh misalnya. Kalau mendekati Ramadan atau mendekati Idul Adha, biasanya di kalangan kita ini kan sebagian ada yang pakai hisab, sebagian ada yang, ini contoh aja, ada yang pakai ru'yah. Karena berdapat yang berdua ini. Yang ru'yah ngomong, ente mau ikut dalil apa ikut Muhammadiyah misalnya. Nah, ini keliru kalau ngomong seperti ini. Kenapa? Karena masalah ini bukan masalah dalil dan tidak dalil. Masalah ini masalah pemahaman. Sebagai contoh, orang yang mengatakan bahwasanya melihat bulan itu harus dengan ru'yah, itu mereka menganggap bahwasanya dalil tentang ru'yah ini adalah sebuah ibadah. Artinya kalau kita lihat bulan itu ibadah, Pak. Sehingga kalau ini ditinggalkan maka tidak boleh, karena dia adalah ibadah. Tapi pihak yang memakai hisab itu mengatakan tidak, melihat bulan itu wasilah, kata mereka. Nah, ini kan beda dalilnya. Ya sama dalilnya, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, ya kan? Kata yang hisab, oh enggak, melihat bulan itu bukan bentuk daripada ibadah, kata mereka. Itu adalah bentuk daripada wasilah. Yang satu bilang tidak, itu bentuknya ibadah. Ente mau melawan dalil terus diomongi kayak itu. Kalau ulun ditakoni kayak itu, biasanya ente mau melawan dalil, saya balik biasanya. Apakah kamu mau membenturkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah? Ya kan? Karena dalam Al-Quran itu kan ada juga, Pak. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ya kan, Allah ini jadikan matahari dan bulan itu ada manazilnya, ada tempat-tempatnya, ada orbit-orbitnya. Untuk apa dijadikan oleh Allah orbit? Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kamu bisa menghitung urusan-urusan tahun ini dan kamu bisa menghisab nanti. Nah, ini jadi wasilah. Nah, khilaf seperti ini tidak boleh kita langsung mengatakan ikut dalil apa ikut dalil apa ikut tarjih misalnya seperti. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena masalah ini adalah masalah furu'iyah, masalah khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Sehingga yang harus dikatakan, ente mau pakai pemahaman ulama saya atau pemahaman ulama antum. Jadi bedanya di pemahaman, bukan di dalil. Tidak boleh ditabrakkan dalil ini dengan pendapat kita.
Karena yang terjadi sebenarnya adalah pemahaman. Satu orang memahami ini sebagai sebuah hal yang seperti ini, satu lagi sebagai hal yang seperti ini. Nah ini contoh ilustrasi. Kalau mau dicontohkan lagi banyak nanti masalahnya, Pak. Masalah-masalah yang kadang-kadang kita dikaituakan lawan orang, ikut dalil atau ikut pendapat. Sering kan dengar yang seperti itu. Akhirnya kita takut. Iya, harus ikut dalil kita ini. Harus umpat dalil kan. Lah antum kira yang berbeda dengan antum apakah tidak punya dalil? Punya dalil mereka. Kita aja yang tidak tahu dalilnya terkadang. Nah, ini gambaran dalam ilmu fikih. Kita punya kelonggaran. Ada keluasan di dalamnya ketika masalah-masalah fiqhiyah itu adalah masalah-masalah yang muktabar. Akan tetapi kalau di dalam masalah akidah, seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah harus tegas. Ini tauhid, ini syirik, harus tegas. Tidak boleh berlemah-lemah, tidak boleh bertoleransi di dalam masalah kesyirikan, tidak boleh. Atau dalam masalah pemahaman-pemahaman yang keliru, maka tidak boleh kita bertoleransi dalam masalah yang seperti itu. Harus tegas, harus ada pembeda antara kita dengan kelompok-kelompok yang sesat di dalam memahami urusan agama. Nah ini gambaran dulu dalam masalah ilmu fikih. Dan yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini, mungkin secara singkat nanti kita akan bahas, adalah hukum tentang jalan di kubur atau masuk ke dalam kuburan ini dengan melepas sandal. Nah, ini kan kita sering melihat kalau hendak masuk kuburan dilepas sandalnya di luar. Terkadang ada juga yang tidak melepas sandalnya, yang langsung masuk saja ke kuburan sampai ke dalam, sampai di patak jenazahnya, tapi mereka tetap tidak melepaskan sandalnya. Nah, terkadang di sini kita melihat kok ada dua pemahaman seperti ini. Nah, untuk ini supaya diri kita tidak lagi tidak paham, tidak lagi gagal paham, dan tidak lagi nanti ngomong mau ikut dalil atau mau tidak ikut dalil. Nah, kita insyaallah akan membahasnya secara singkat. Dan dalam pendapat ini ada 4 pendapat di dalam masalah urusan mencabut sandal atau sepatu di dalam kuburan atau ketika kita masuk ke kuburan untuk menguburkan jenazah. Yang pertama, pendapat pertama adalah pendapat jumhur ahli ilmu. Artinya kebanyakan ahli ilmu dari kalangan madhab Hanafi, dari kalangan madhab Syafi'i, dan dari kalangan madhab Maliki. Ada 3 madhab. Para ulama ahli ilmu mengatakan bahwasanya masuk ke dalam kuburan itu boleh tidak melepas sandal dan boleh melepas sandal. Apa maknanya? Melepas sandal bukan menjadi sesuatu hal yang ditetapkan. Artinya antum mau pakai sandal silahkan, antum mau tidak pakai sandal silahkan. Yang pakai sandal tidak berdosa, yang tidak pakai sandal pun tidak akan mendapatkan pahala. Adalah perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang mubah. Ini dikatakan oleh jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan bahwasanya innal 'abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla 'anhu ashabuh innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Seorang jenazah, seorang mayit itu kalau dimasukkan ke dalam lubang kuburnya, lalu ditutup kuburnya tersebut, kemudian orang-orang yang menguburkannya meninggalkannya, maka dikatakan oleh Nabi, iya dia ini benar-benar mendengar bunyi sandal-sandal kalian, mendengar bunyi sandal-sandal mereka. Nah, maka para ulama mengatakan ketika ini dikatakan sebagai sesuatu yang terdengar sandalnya, maka tadi kan sudah dijelaskan pertama bahwasanya fikih ini dasarnya apa, Pak? Dzan, prasangka, ijtihadiyah, dhanniyah, prasangka mereka ini mengatakan, oh kalau berarti masuk mereka ini terus keluar sampai kedengaran sandal mereka, berarti kalau masuk kira-kira pakai apa, Pak? Hendak pakai tank? Kagak, pakai sandal yang disebutkan oleh Nabi, ya kan? Atau pakai sepeda motor? Kagak, pakai sandal kata Nabi. La yasma'u qar'ani 'alihim, mendengar srek-sreknya, mendengar itunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat lain yang mengatakan innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallau mudbirin.
dia mayit ini juga mendengar bunyi sandal-sandal mereka, gesekan sandal mereka tersebut ketika orang-orang ini pergi meninggalkan jenazah yang telah dikubur. Nah, dari hadis ini maka para ulama menetapkan, nah ini berarti kata mereka ini bukti bahwasanya masuk ke dalam kuburan mereka pakai sandal. Dan ini dikuatkan lagi oleh Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi mengatakan seperti apa? Kata Imam Al-Khattabi, ini juga dalil kata beliau bahwasanya orang yang masuk kuburan itu pakai sandal tidak ada masalah. Dan itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini kemudian dikuatkan lagi dari ulama-ulama kalangan Syafi'iyah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ini dalam pendapat mazhab kami kata beliau tidak dimakruhkan, artinya tidak ada masalah. Orang mau masuk pakai sandal, tidak mau pakai sandal, mau pakai sepatu, hendak pakai apa tidak ada masalah. Kata Imam An-Nawawi. Dikuatkan lagi oleh ulama Syafi'iyah yang satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Apalagi dalil mereka ketika mengatakan yang seperti ini. Setelah dalil yang pertama ini, dalil yang kedua adalah qiyas. Seperti apa kiasnya? Mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala na'lih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat dengan pakai sandal. Nabi juga menganjurkan kepada kita salatlah kalian dengan sandal kalian untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani kalau salat tidak pakai sandal. Itu dahulu, Pak. Kalau demi ini nang bersandal, bersepatu, kita yang ada. Seperti itu kan. Tapi kalau pian hendak masuk masjid pakai hadis ini tadi, mau ikut hadis apa ikut pendapat? Ayo. Karena ulun bersandal masuk sini ya Pak kira-kira. Boleh lah. Boleh Ustaz. Disariki Ustaz Marzuki ya kan? Karena Ustaz Marzukinya ulun padahi, mau ikut dalil apa tidak? Ini dalilnya sahih semua ini tentang masalah salat pakai sandal. Makanya fikih itu berdasarkan apa? Zan, berdasarkan prasangkaan, berdasarkan pemahaman seseorang kepada satu masalah. Ini Rasul ingin mengingkari mereka. Lalu di mana letak kiasnya? Para ulama ini mengatakan kalau masuk masjid saja itu disunnahkan bagi seseorang untuk memakai sandal. Ya kan? Disukai untuk memakai sandal. Bahkan Rasul juga memakai sandal ketika beliau masuk ke dalam masjid dan mengimami para sahabat waktu itu untuk salat berjamaah. Maka lebih utama kata mereka untuk masuk ke dalam kuburan dengan bersandal. Kenapa seperti itu? Karena posisi kuburan dengan posisi masjid lebih mulia mana, Pak? Lebih mulia masjid. Posisi kuburan dengan masjid lebih mulia masjid. Makanya sampai kalau ada orang yang rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, kata Nabi seperti apa? Seperti kuburan. Karena kalau dibacakan Quran kayak kuburan rumahnya. Kalau masjid pasti dibacakan Al-Quran insya Allah. Karena dia adalah masjid-masjid Allah. Ini salah satu dalil mereka. Dalil mereka yang lain, perbuatan salafus saleh. Artinya kalau yang pakai sandal bukan berarti tidak ada salafnya, Pak. Ada salafnya ternyata. Siapa salafnya? Dalam satu riwayat dikatakan Ra'aitul Hasan wal Hasan al-Basri wa Ibn Sirin yamshiyani bainal quburi fi ni'alihim. Saya melihat Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri. Siapa yang tidak tahu Hasan al-Basri? Ini ulama salafus saleh ma'ruf. Dan Ibn Sirin juga salah seorang dari kalangan ulama salafus saleh. Yamshiyani, mereka berdua ini berjalan bainal kuburi fi ni'alihim. Mereka berjalan di antara kubur-kubur itu dengan mereka tetap memakai sandal-sandal mereka. Ini salafus saleh yang melakukan seperti ini. Pendapat yang lain lagi, pendapat ini juga menjelaskan lagi bahwasanya larangan untuk memakai sandal ketika seseorang masuk ke dalam kuburan itu tidak pernah tercatat Nabi melakukan atau Nabi meninggalkan. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan yadkhulul qubura wa yakhla'u na'laih misalnya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kuburan lalu beliau melepaskan dua sandal beliau. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Artinya Nabi tidak pernah tercatat beliau mencopot sandalnya atau beliau memakai sandalnya. Tidak pernah dikatakan yang seperti itu. Tapi hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi SAW memakai sandal itu dikatakan
Sandal itu libasul anbiya, sandal itu pakaiannya para nabi. Kata riwayat ini mengatakan seperti itu. Artinya kalau kebiasaan para nabi itu selalu pakai sandal. Nah, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Wong nabi tidak pernah tercatat pakai atau tidak pakai, tidak ada kata para ulama ini. Maka dikembalikan ke hukum asalnya bahwasanya mereka masuk ke dalam kubur itu dengan pakai sandal. Ini hukum penjelasan ulama yang pertama. Boleh pakai sandal, boleh dicopot, terserah. Tidak ada keutamaannya orang yang nyopot sandal ataupun tidak nyopot sandal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya masuk kuburan dengan melepas sandal itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan jadi apa? Enggak, bukan seperti itu. Kalau sunnah ditinggalkan tidak apa-apa dalam artian tidak berdosa. Tapi kalau wajib itu lawan katanya haram. Kalau sunnah apa Pak? Makruh. Kalau sunnah itu ditinggalkan makruh. Ya sama, tidak dosa memang. Secara umum makruh itu tidak dosa. Kan secara umum pengertiannya kan seperti itu. Dikerjakan lebih baik, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ulama yang kedua mengatakan bahwasanya hukum ini adalah makruh ketika seseorang memakai sandalnya dan sunnah ketika mereka ini melepas sandal mereka. Nah, pendapat ini dikatakan oleh pendapat ulama-ulama Hanabilah atau dari kalangan madhab Hambali. Dan mereka pun juga memberikan catatan sunnah seseorang itu melepas sandal mereka ketika masuk ke dalam masjid, ketika masuk ke dalam kuburan, akan tetapi dia boleh memakainya ketika dia takut kalau ada sesuatu pada kakinya. Misalnya di kuburannya banyak duri, atau di kuburannya misalnya banyak batu-batu yang lancip-lancip takut melukai dirinya, maka kata mereka hilanglah kemakruhan itu dan boleh mereka memakai sandal ini tadi. Jadi dilihat kondisinya dulu. Kalau kondisinya kuburannya bagus-bagus saja, maka kata mereka sunnah dicopot. Tapi kalau kuburannya ya kan banyak ranjaunya misalnya, nah ya itu udah pakai sandal saja. Dari tubuhan Hanabilah. Apa dalil mereka? Mereka mengatakan dalam sebuah riwayat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi bainal quburi wa alaihi na'lan sibtiyatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu melihat seseorang yang berjalan di antara kubur dan orang ini memakai dua sandal sibtiyah. Sandal sibtiyah itu adalah sandal yang terbuat dari kulit yang mengkilap, sandalnya ini bagus. Sandal sibtiyah. Ini sandal, jadi bukan sembarang sandal ini. Ini sandal kalau waktu zaman itu ini cuma sandal yang dipakai oleh orang-orang yang berduit. Sandal sibtiyah itu sandalnya sudah kayak di kita hari ini yang bulu-bulunya sudah hilang, jadi sandal itu mengkilap, bagus. Lalu Nabi SAW mengatakan, faqala ya sahiba sibtiyatain, wahai orang yang memakai sandal sibtiyah, kata Nabi SAW, alqi sibtiyatak, lepaskan sandalmu, kata Rasul SAW. Fanadara ar-rajul falamma arafa Rasulullah SAW khala'ahuma farama bihima. Orang tadi ketika ada yang menguciaki kayak itu tolah-toleh. Setelah dia melihat ternyata yang menyuruhnya tadi adalah Nabi SAW, langsung cepat-cepat sandal ini dicopotnya dan dia buang sandal tersebut. Nah, ini dalil mereka. Nah, dari dalil ini mereka mengatakan bahwasanya ulama Hanabilah Ahmad bin Hambal dan yang lain-lainnya mengatakan bahwasanya pakai sandal di kubur itu hukumnya makruh. Di mana letak makruhnya? Padahal Nabi SAW kan cuma menegur. Artinya tidak ada penjelasan kenapa orang ini disuruh untuk melepaskan sandalnya. Teguran Nabi kalau dibandingkan dengan hadis yang pertama tadi, ini jadinya seperti bertentangan. Makanya mereka mengambil jalan tengah daripada dua hadis yang berbeda ini dengan menjadikan hukumnya adalah makruh kalau dipakai dan sunnah ketika itu ada sandal-sandal tersebut dilepaskan. Apa fungsinya? Kalangan Hanabilah mengatakan bahwasanya fungsinya orang melepaskan sandal itu untuk supaya tawadhu, supaya menunjukkan ke tawadhu, untuk merendahkan diri kita ini. Bahwasanya diri kita ini nanti bakalnya akan mati juga. Diri kita nanti akan jadi penghuni kuburan.
Ya kan? Tempat kuburan ini tempat untuk mengingatkan kita kepada kematian, bukan tempatnya pesta. Sehingga ditunjukkan di situ itu bukan kemewahan kata mereka. Yang ditunjukkan di sana adalah ketawaduan. Dan yang kedua kata mereka juga untuk menghormati orang-orang yang ada di kubur tadi dengan kita melepas sandal-sandal kita. Nah ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat ini pun dibantah oleh kelompok yang pertama tadi. Alasan bantahannya yang pertama seperti Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Tapi Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak, hadis ini sahih. Nah, ini perbedaan di kalangan masalah. Hadisnya satu kan, Pak? Hadisnya satu. Yang satu bilang dhaif, yang satu bilang sahih. Kenapa bisa seperti itu? Karena hukum adalah dalam masalah hadis-hadisnya ini pun adalah hukumnya bersifat dhanni. Hukumnya dhan, berdasarkan dhan saja. Sehingga pendapat kedua ini mengatakan ini adalah pendapat yang pertengahan. Ini yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini pendapat yang dipakai para ulama muasirin. Ini kebanyakan seperti ini. Hukumnya adalah makruh atau sunnah ketika kita ini melepasnya dan makruh ketika kita memakainya. Hukum yang kedua. Hukum yang ketiga mengatakan bahwasanya kalau masuk kuburan itu haram memakai sandal. Nah ini pendapatnya agak baru ini, wallahu a'lam asalnya dari mana? Karena kalau kita melihat kepada ulama salaf seperti Abu Hanifah, pendapatnya Malikiyah, pendapatnya Syafi'iyah dan pendapatnya Ahmad bin Hanbal, tidak ada perkataan haram seperti itu. Yang ada perkataan haram itu dari pendapatnya Zahiri. Tapi Zahiri mengatakan bahwasanya yang haram itu kalau sandal sibtiyah. Maksud mereka kalau bermewah-mewahan sandalnya itu tidak boleh kata mereka. Haram kita masuk kuburan dengan memakai sandal yang mewah tadi. Kalau pakai sandal gapit yang 10 ribuan tidak ada masalah. Artinya sandalnya sandal mewah kata mereka. Untuk larangan ini karena di dalam kubur tidak layak seseorang itu bermewah-mewahan. Makanya kata Zahiri dikatakan tidak boleh. Nah, ini Zahiri. Tapi pendapat yang keempat mutlak mengatakan haram. Kalau yang tadi haram bersyarat. Haramnya cuma sandal yang sibtiyah tadi yang mewah-mewah. Tapi kalau yang sandal gapit atau sandal-sandal swallow yang model-model biasa-biasa gak ada masalah. Nah, pendapat yang keempat ini aneh lagi sudah. Kada tahu dari mana ini asalnya. Ini pendapat-pendapat baru dan ini salah satu yang mengatakan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ini mutlak. Tidak boleh untuk memakai sandal seseorang itu masuk ke dalam masjid. Apa dalil beliau? Dalil beliau ya hadis yang tadi. Tentang sandal sibtiyah tadi itu dalilnya. Satu saja dalilnya tapi terpecah menjadi ada yang makruh, ada yang haram bersyarat, ada yang haram secara mutlak. Tapi intinya ini adalah beberapa pendapat tentang masalah sandal. Saya mengatakan haram. Jadi jangan kaget. Jangan kaget kalau ada orang pakai sandal di masjid, di kuburan, atau misalnya pakai sepatu boot misalnya ya karena terkadang harus dilepas juga, apalagi di Banjar ini kalau musim hujan berikit sandal kita ya Pak, yang nyaman itu dipacul. Nah, ini terserah seseorang-orang ini tadi untuk melakukan yang seperti apa, karena dalam masalah ini ada keluasan. Dan kita kembali lagi tadi ke masalah kaidah fiqhiyah, bahwasanya yang namanya perbedaan di kalangan ulama fikih ini adalah perbedaan-perbedaan yang harus bagi kita ini untuk berlapang dada. Contoh kita salafus saleh, kita mencontoh salafus saleh. Perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih tidak menjadikan mereka saling tuduh dengan kesesatan dengan masalah-masalah fikih, tapi beda dengan masalah akidah. Itu yang akan membedakan diri-diri kita. Nah, ini kira-kira ada 4 pendapat yang ada di dalam masalah ini. Ya, ada pendapat pertama itu mengatakan tidak ada masalah, pian mau pakai sandal, mau pakai sepatu, mau pakai apa terserah, ya kan? Yang kedua mengatakan sunnah melepasnya dan makruh untuk memakainya. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya haram hukumnya ketika yang dipakai itu sandal atau alas kaki yang menunjukkan kemewahan. Dan ini wallahu a'lam berasal dari salaf yang mana saya tidak tahu. Dan pendapat yang keempat mengatakan mutlak haram semuanya berdasarkan dalilnya sama. Dalilnya itu juga. Tapi
perbedaan hukumnya nanti menjadi berbeda-beda. Nah, ini kita ketahui, kita pelajari agar menjadikan diri kita ini bisa mudah di dalam berlapang dada. Karena seorang muslim itu dalam masalah-masalah seperti ini tidak selayaknya bagi mereka menjadikan saling tuduh dengan kejelekan. Karena saya lupa, ini ada satu faidah dari kalangan salafus saleh juga, mereka mengatakan la yunkar al-mukhtalaf fi innama yunkar al-mujma' alaih. Tidak boleh diingkari perkara, maksudnya tidak boleh diingkari, tidak boleh dicela orang-orang yang melakukan sesuatu yang mukhtalaf, sesuatu yang diperselisihkan. Tapi kalau sesuatu itu sudah ijma' salat maghrib 3 rakaat, ada orang salat maghrib 4 rakaat, maka apa yang kita lakukan? Kita ingkari mereka ini. Ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat salam, ada orang yang sholat sunnah 4 rakaat salam. Ini perkara apa? Mukhtalaf, perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apa sikap kita? La yunkar. Perbuatan ini tidak boleh kita langsung ente sembahyang sunat 4 rakaat langsung batil. Tidak boleh ngomong seperti itu. Karena ini perbuatan yang diperselisihkan. Bahkan salafus saleh sendiri ini yang mengatakan. Sufyan al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Apa kata beliau? "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amal alladhi qad ikhtalafa fi." Kalau kamu melihat seseorang mengamalkan satu amalan yang amalan tersebut diperselisihkan di kalangan para ulama, qad ikhtalafa fi wa anta tara ghairah fala tanha. Dan kamu berpendapat selain daripada pendapat orang itu, fala tanha, jangan kamu larang dia melakukan yang berbeda dengan dirimu. Artinya perbedaan ini jadi ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama. Orang yang beda dengan kita jangan dilarang. Karena apa? Karena kata Sufyan Ats-Tsauri, ini adalah perkara-perkara yang memang diperselisihkan dan tidak layak bagi kita untuk melarang orang-orang yang menyelisih diri kita, sedangkan masalah itu adalah masalah yang memang diperselisihkan di kalangan para ulama. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita dan menjadikan kita ini bisa bersikap dan bisa membedakan mana perkara-perkara yang kita harus tegas, mana perkara-perkara yang akan menjadikan diri kita ini menjadi orang yang berbeda dengan mereka, dan mana perkara-perkara yang kita seharusnya menjadi orang-orang yang berlapang dada. Kira-kira ini aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.